Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Ramadhani dengan NIM 20800101418 dari kelas PGMIC angkatan 2024. Di sini saya akan membuat tugas presentasi dari mata kuliah karya tulis ilmiah dosen pengampu oleh Ibunda Haja Andia Srianti SSMPD, di mana kali ini saya akan mempresentasikan materi kelompok 1 yang berjudul pengertian karya tulis ilmiah dan manfaat dari karya tulis ilmiah itu sendiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu pengertian karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah tulisan yang membahas topik ilmiah dengan menggunakan metode ilmiah berdasarkan pada penelitian atau kajian yang sistematis. Karya ilmiah ini terbagi menjadi dua kata, yakni karya dan ilmiah, di mana karya ini adalah kreativitas dan usaha yang menghasilkan sesuatu hal baru dan bermanfaat. Sedangkan ilmiah itu sendiri berdasarkan pada penelitian yang sistematis dan analisis yang objektif. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis karya tulis ilmiah. Jenis-jenis karya tulis ilmiah ada 5. Yang pertama ada makalah, yang kedua ada kertas kerja, yang ketiga ada skripsi, yang keempat tesis, dan yang kelima disertai. Yang pertama ada makalah. Makalah adalah tulisan ilmiah yang membahas topik tertentu secara singkat dan sistematis, biasanya untuk keperluan akademis ataupun seminar. Kedua, kertas kerja. Kertas kerja adalah tulisan ilmiah yang membahas topik tertentu secara mendalam, seringkali dipresentasikan oleh konferensi atau seminar. Ketiga, skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang disusun oleh mahasiswa S1 sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Baik, yang keempat, tesis. Tesis adalah tulisan ilmiah yang disusun oleh mahasiswa S2 sebagai syarat untuk meraih gelar magister. Yang terakhir adalah disertai. Disertai ini adalah tulisan ilmiah yang disusun oleh S3 sebagai syarat untuk memperoleh gelar doktor. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin yang kedua, yaitu manfaat karya tulis ilmiah. Ada beberapa manfaat dari karya tulis ilmiah ini. Yang pertama, melatih untuk mengembangkan keterampilan membaca yang efektif. Nah, keterampilan membaca yang efektif dapat dilakukan dengan membaca dengan tujuan yang jelas, mencatat poin-poin yang penting, dan membuat ringkasan. Contohnya seperti membaca artikel ilmiah dengan tujuan untuk memahami metode penelitian dan hasilnya. Kedua, mengenalkan kegiatan dengan kepustakaan. Mengenalkan dengan kegiatan kepustakaan ini berarti mengenalkan kegiatan membaca, mencari referensi, dan memanfaatkan sumber literatur untuk meningkatkan pengetahuan. Contohnya, mahasiswa disuruh mencari buku terkait topik tugas, lalu membuat laporan berdasarkan informasi yang telah ditemukan. Ketiga, memperoleh kepuasan intelektual. Memperoleh kepuasan intelektual ini berarti merasa puas setelah memahami atau menemukan pengetahuan baru. Contohnya seperti seseorang merasa puas setelah memecahkan teka-teki logika atau memahami konsep ilmiah yang sulit. Keempat, memperluas cakrawala ilmu pengetahuan. Memperluas cakrawala ilmu pengetahuan berarti meningkatkan pengetahuan dan wawasan mengenai berbagai topik. Contohnya seperti membaca buku sejarah. Membaca buku sejarah ini memperluas berbagai pengetahuan tentang peristiwa di masa lampau. Kelima, menggunakan bahan acuan atau penelitian. Menggunakan bahan acuan atau penelitian berarti menggunakan informasi sebagai referensi untuk mendukung penelitian dan karya ilmiah. Contohnya seperti menggunakan artikel ilmiah sebagai referensi untuk menyusun
skripsi dan tesis. Yang keenam, meningkatkan pengorganisasian fakta dan data secara sistematis. Meningkatkan pengorganisasian fakta dan secara sistematis ini berarti menyusun informasi secara metode yang baik dan terstruktur. Contohnya seperti membuat tabel untuk menganalisir data hasil penelitian agar lebih mudah dipahami. Kemudian yang ketujuh atau yang terakhir, yaitu berlatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. Nah, menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber ini berarti menyatukan informasi dari berbagai referensi untuk memperoleh pemahaman yang konferensif. Contohnya seperti menggabungkan data dari beberapa artikel ilmiah untuk membuat tinjauan literatur tentang topik tertentu. Baik, mungkin itu saja video dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.